Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah karena dialah kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan kuliah saya kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Yang pertama, yang berjudul PHBS, Perilaku Bersih, Hidup dan Sehat. Tentunya sebelum kita memasuki materi tersebut, ya, materi intinya, kita harus mengetahui cikal bakal lahirnya PHBS. Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketentraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Jadi, tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta bersama-sama. Mengingat tugas kita sebagai tim medis adalah salah satunya memperkenalkan bagaimana cara hidup bersih dan sehat dengan masyarakat, maka di dalam ini kami akan membahas tentang promosi kesehatan yang dimana akan melahirkan cara perilaku hidup bersih dan sehat. Paradigma pembangunan kesehatan yang baru, yaitu paradigma sehat, merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat yang bersifat proaktif. Paradigma sehat sebagai model pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mandiri dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Istilah health promotion atau promosi kesehatan sebenarnya sudah mulai dicetuskan setidaknya pada era tahun 1986 ketika diselenggarakannya konferensi internasional pertama tentang health promotion di Ottawa, Kanada pada tahun 1965. Pada waktu itu dicanangkan The Ottawa Charter, yang di dalamnya memuat definisi serta prinsip-prinsip dasar health promotion. Namun istilah tersebut pada waktu itu di Indonesia belum terlalu populer seperti sekarang. Pada masa itu, istilah cukup terkenal hanyalah penyuluhan kesehatan. Dan di samping itu pula muncul dan populer istilah-istilah lain seperti KIE, ya kalian biasa dengar, komunikasi, informasi, dan edukasi, atau social marketing, pemasaran sosial, mobilisasi sosial, dan lain sebagainya. Pada Piagam Ottawa, ya, mengeluarkan statement di mana promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatan mereka. Ini adalah isi dari Piagam Ottawa tersebut. Ya.
Suatu ketika, pada tahun 1994, Dr. Ilona Tikbas, yang pada saat itu sebagai Direktur Health Promotion WHO, Headquarter Jenewa, datang melakukan kunjungan ke Indonesia. Sebagai direktur baru, ia telah berkunjung ke beberapa negara termasuk Indonesia salah satunya. Pada waktu itu pula, Kepala Pusat Penyuluhan Kesehatan Depkes, Departemen Kesehatan, juga baru diangkat, yaitu Dr. Andes Dahroni MPH, Master Public Health, yang menggantikan Dr. Ibe Mantra yang telah memasuki masa purna bakti atau pensiun. Dalam kunjungannya tersebut, Dr. Ilona mengadakan pertemuan dengan pimpinan Depkes. Pada waktu itu, baik pertemuan internal, penyuluhan kesehatan, maupun eksternal, lintas program, dan lintas sektor, termasuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Bahkan sempat pula Dr. Ilona mengadakan kunjungan lapangan ke Bandung. Dari serangkaian pertemuan yang telah dilakukan, serta perbincangan selama kunjungan lapangan ke Bandung, Indonesia banyak belajar tentang health promotion. Barangkali karena sangat terkesan dengan kunjungannya ke Indonesia, kemudian ia menyampaikan suatu usulan. Usulannya itu diterima oleh pimpinan Depkes pada saat itu adalah Prof. Dr. Syudi. Kunjungan Dr. Ilona itu kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan pejabat health promotion WHO Jenewa lainnya, seperti Dr. Desmonang, sampai beberapa kali untuk mematangkan persiapan konferensi Jakarta. Sejak itu, khususnya Pusat Penyuluhan Kesehatan Departemen Kesehatan berupaya mengembangkan konsep promosi kesehatan tersebut serta aplikasinya di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan istilah promosi kesehatan Indonesia tersebut dipicu oleh perkembangan dunia internasional. Nama unit Health Education di WHO baik di Headquarter Jenewa maupun di Searo, India juga sudah berubah menjadi unit Health Promotion. Nama organisasi profesi internasional juga mengalami perubahan menjadi International Union for Health Promotion and Education. Istilah promosi kesehatan tersebut juga ternyata sesuai dengan perkembangan pembangunan kesehatan Indonesia sendiri, yang mengacu pada paradigma sehat. Ada dua definisi dari promosi kesehatan itu sendiri. Dari Keleher 2007, di mana kesehatan adalah sumber daya kehidupan, bukan hanya objek untuk hidup. Kesehatan adalah suatu konsep yang positif, yang tidak dapat dilepaskan dari sosial dan kekuatan personal. Ya. Jadi promosi kesehatan tidak hanya bertanggung jawab pada sektor kesehatan saja, melainkan juga gaya hidup untuk yang lebih sehat. Gaya hidup masyarakat, gaya hidup komunitas, ya, untuk menjadi lebih sehat. Sedangkan menurut WHO tahun 1998, di mana promosi kesehatan adalah strategi inti untuk pengembangan kesehatan, yang merupakan suatu proses yang berkembang dan berkesinambungan pada status sosial dan kesehatan individu dan masyarakat. Jadi, promosi kesehatan itu merupakan strategi untuk mengembangkan kesehatan dan harus berkembang. Jadi kalau ada terkait masalah kebaharuan bagaimana cara meningkatkan kualitas kesehatan, ya harus diumumkan, harus dilakukan promosi, dan harus berkesinambungan terus-menerus, ya, bukan hanya pada saat satu waktu saja, tapi secara terus-menerus untuk meningkatkan status sosial dan kesehatan individu dan masyarakat. Jadi promosi kesehatan mempunyai beberapa level pengertian, sehingga konsep promosi kesehatan adalah semua upaya menekankan pada perubahan, ya,
menekankan pada perubahan sosial, pengembangan lingkungan, pengembangan kemampuan individu, dan kesempatan dalam masyarakat, dan merubah perilaku individu, organisasi, dan sosial untuk meningkatkan status kesehatan individu dan masyarakat. Ya, jadi promosi kesehatan itu kita merubah seseorang, ya, kita upaya-upaya untuk merubah seseorang, bukan hanya seseorang, tetapi kelompok dan komunitas. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan promosi, ya, penyebaran, pemberian informasi terkait bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan. Pada visinya, ya, promosi kesehatan tidak akan terlepas dari koridor Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 serta Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Jadi, promosi kesehatan ini yang sangat banyak, ya, termasuk itu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, itu merupakan visi dari kesehatan dunia, organisasi kesehatan dunia. Ya, dan bukan cuma hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Ya. Isi visi dari promosi kesehatan, yang pertama adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosial sehingga produktif dan sosialnya, dan sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Ya. Yang kedua, pendidikan kesehatan di semua program kesehatan, baik pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya dan bermuara pada kemampuan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, kelompok, maupun masyarakat. Untuk mencapai visi di atas, tentunya kita membutuhkan misi-misi. Ya, apa misi-misi? Yang pertama itu adalah advokasi. Dalam hal ini, kegiatan advokasi merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi para pembuat keputusan. Siapa itu? Para pemangku jabatan. Ya, siapa? Adalah presiden itu sendiri. Ya, presiden itu sendiri, turun ke bawahnya anggota dewan. Ya, kalau setingkat pusat itu kementerian kesehatan, dan untuk di daerah mungkin gubernur, bupati, anggota DPRD, dan Departemen Kesehatan. Untuk mediasi, adanya suatu jembatan dan menjalin suatu kemitraan partnership dengan berbagai program dan sektor-sektor yang memiliki kaitannya dengan kesehatan. Ya, ada yang menjembatani, ya, berbagai program-programnya. Ya. Yang ketiga adalah ability and skills. Masyarakat diberikan suatu kemampuan dan keterampilan agar mereka mampu dan memelihara serta meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Ya, mereka meningkatkan kesehatan secara mandiri dengan dibekali skills, tentunya ini harus disertai dengan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, dan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan mereka punya kemampuan dan keterampilan. Target promosi kesehatan itu ada 3. Yang pertama, tingkat primer. Ya. Tingkat primer itu siapa?
kesehatan untuk kepala keluarga, kesehatan ibu dan anak, anak di sekolah, remaja dan lain-lain. Ya. Sedangkan yang kedua ya adalah tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, tokoh adat, serta orang-orang yang berpengaruh. Yang ketiga, siapa? Targetnya adalah si pembuat keputusan, ya, si pembuat keputusan atau penentu kebijakan, yang memberikan dampak ke bawah. Ya, itu yang 3 target pada promosi kesehatan. Jadi salah satunya nih kalau tidak terpenuhi, maka promosi kesehatan tersebut tidak bisa berjalan. Ya, tidak bisa berjalan. Di sisi lain, di setiap satu tingkatan mempengaruhi tingkatan yang lainnya. Jadi kalau dia tokoh masyarakat tidak akan mampu sampai ke kepala keluarga, ke ibu dan anak, anak sekolah, atau tanpa tokoh masyarakat tidak mampu juga memberikan ya dampak pengaruh kebijakan-kebijakan pembuat keputusan. Pada setiap kegiatan ya atau program selalu ada MONEV ya, monitoring evaluasi. Ini menurut Verman and Allensworth ya terkait promosi kesehatan. Di mana yang pertama adalah formatif, yang bersifat formatif, di mana menekankan pada informasi dan materi-materi selama program perencanaan dan pengembangan. Ya. Yang kedua, terhadap prosesnya, bagaimana berkenan dengan evaluasi pada informasi sistematis yang didapat selama implementasinya, selama pelaksanaannya. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah impact, di mana menekankan pada efek atau isi mengenai tujuan yang akan dicapai. Yang keempat adalah outcome-nya, menekankan apakah program ini dapat memberikan hasil sampai sejauh mana dan perubahan perilaku yang didapatkan. Pada comprehensive prevention, promosi kesehatan, itu terdapat 3 poin. Yang pertama, pendekatan holistik ya, atau secara menyeluruh yang melaksanakan pelayanan kesehatan untuk semua aspek kehidupan pasien yang meliputi jasmani, ya, mental dan sosial. Yang kedua, melihat faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap penyakitnya, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Ya. Yang ketiga, memberikan pelayanan rujukan dan pelayanan berdasarkan 5 tingkat pencegahan penyakit atau 5 level of prevention dari Level and Clark pada tahun 1953. Pada 5 level of prevention ini, salah satunya itu adalah poinnya di mana promosi kesehatan pada tingkat ini dilakukan tindakan umum untuk menjaga keseimbangan proses bibit penyakit pejamu lingkungan sehingga dapat menguntungkan manusia dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh manusia dan memperbaiki lingkungan. Tindakan ini dilakukan pada seseorang yang sehat, misalnya promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan olahraga, dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki pembahasan inti, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi, kapan lahirnya itu PHBS? Itu pada pertengahan tahun 1995. Dikembangkanlah strategi atau upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Setidaknya merupakan embrio promosi kesehatan di Indonesia
Strategi tersebut dikembangkan dalam pertemuan baik internal pusat penyuluhan kesehatan maupun eksternal secara lintas program dan lintas sektor, termasuk dengan organisasi profesi. Ya, tadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan di awal tadi, uh, ada target-target dari promosi kesehatan yang dengan lahirnya ini PHBS, dia telah melewati di beberapa harus mencapai di beberapa target. Promosi kesehatan meliputi pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Dan pihak lain, penyuluhan dan pendidikan kesehatan merupakan bagian penting atau core dari promosi kesehatan. Peran kemitraan lebih ditekankan lagi yang dilandasi oleh kesamaan atau equity, keterbukaan atau transparansi, dan saling memberikan manfaat, mutual benefit, ya, di mana kemitraan ini dikembangkan antara pemerintah, ya, antara pemerintah, tokoh masyarakat, ya, masyarakat itu sendiri, termasuk swasta dan lembaga swadaya masyarakat juga secara lintas program dan lintas sektor. Apa itu PHBS? PHBS merupakan kependekan dari pola hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, ya, karena kesadaran pribadi. Jadi dia harus tahu bahwa bagaimana pentingnya itu hidup bersih dan sehat. Ya. Karena seseorang itu tidak akan berubah kalau dia tidak tahu ilmunya. Kalau dia tidak tahu apa manfaatnya. Apa manfaat bagi dirinya. Apa manfaatnya bagi keluarganya. Dan apa manfaat bagi orang sekitarnya. Sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan. Ya. Dia sadar bahwa dengan pola hidup bersih dan sehat bisa mencegah saya dari berbagai penyakit. Bisa mencegah saya bisa mencegah keluarga saya dari berbagai penyakit, dari berbagai kuman atau dari berbagai bakteri, virus dan lain-lainnya. Menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Sedangkan manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Ya, beberapa tatanan PHBS. Yang pertama adalah PHBS di rumah tangga, where we live, ya, di mana kita tinggal, ya, di mana kita memulai hidup, di mana tempatnya kita istirahat, itu ada di rumah tangga. Berarti itu harus dijaga, ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Yang kedua, PHBS di sekolah atau di pendidikan, where we learn, di mana tempatnya kita belajar. Ya. Tentunya di sana, di pusat pendidikan, ya, di tempat sekolah, banyak sekali tempat-tempat penjual makanan, ya. Jadi tahu bagaimana kebersihannya, bagaimana mengolah makanan tersebut, sumber airnya bagaimana, ya. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja, where we work, ya, di mana kita kerja, ya. Di tempat kerja seperti itu, ya. Tempat kerja tempatnya mereka seumpama tempat kerjanya menyediakan catering, kita tidak tahu tempat cateringnya bagaimana menentukan bagaimana mengolah masakannya, mengolah makanannya, seperti itu. Memilih
makanannya, memilih gizinya. Nah, yang keempat, PHBS di tempat umum, where we play and do everything, di mana kita bermain dan melakukan segala hal. Dan yang kelima, yang terakhir, PHBS di sarana kesehatan atau where we get health service. Ya. PHBS di rumah tangga, where we live. Salah satu tatanan PHBS yang utama adalah PHBS rumah tangga yang bertujuan memberdayakan anggota sebuah rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat, serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Tujuan utamanya dari tatanan PHBS di tingkat rumah tangga adalah tercapainya rumah tangga yang sehat, ya, yang sehat, artinya sehat. Yang kedua, manfaat PHBS di rumah tangga antara lain, setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Ya, kalau kita gampang terkena penyakit, itu tidak sejahtera ya. Rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga dan anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizi. Ya, kalau tidak pola hidupnya tidak sehat, maka bisa mengganggu pertumbuhan. Ya, kalau dia punya anak, mengganggu pertumbuhan anaknya. Ya, kalau dia gampang sakit, jadi dia tidak bisa dapat belajar seperti itu. Tidak mampu menerima pelajaran dari sekolah dan tercukupi gizi. Ya. Sepuluh indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. Ini adalah 10 indikator yang harus tercapai di tingkat rumah tangga. Yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Karena masih banyaknya di daerah-daerah yang sangat terbelakang atau masih sangat terpencil. Ya, mereka masih ditolong oleh yang bukan tenaga kesehatan. Biasa mungkin dukun atau mantri atau dan lain-lainnya yang bukan ahlinya. Ini yang mengakibatkan tingginya angka kematian, salah satu tingginya angka kematian ibu dan anak. Karena kenapa? Mereka bukan cuma hanya dari segi skill, tetapi dari segi kebersihan, steril dari kuman, bakteri, dan lain-lain. Yang kedua adalah pemberian aksi eksklusif. Ya, pemberian aksi eksklusif ini malahan sudah bergeser ke kota besar. Ya, jadi di kota besar seperti kita di Makassar, ya lebih banyak seorang ibu itu memberikan anaknya susu formula dibandingkan ASI eksklusif, ya, dibandingkan ASI secara eksklusif. Ya, padahal ASI itu mengandung kolesterol, mengandung vitamin yang baik bagi sistem imun anak. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Ya, menimbang bayi dan balita atau anak itu kita bisa mengetahui apakah pertumbuhan anak kita itu apakah pertumbuhan kita punya anak atau bayi atau balita itu normal atau ada gangguan. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Ya, nanti sebentar saya akan lihatkan videonya bagaimana
teknik cuci tangan menurut WHO. Ya. Yang kelima, menggunakan air bersih, tentunya dalam segala hal, mandi, membersihkan tangan atau cuci tangan, membersihkan makanan, itu harus menggunakan air bersih. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Ya, ini jamban sehat sangat penting juga karena kenapa? Ada memang beberapa di satu daerah ya atau daerah yang masih terpencil itu masih menggunakan jamban seperti kakus atau tempat jamban yang pembuangannya lari ke sungai ya, lari ke sungai, dan sungai tersebut ternyata dipakai untuk minum. Itu yang biasa mengakibatkan diare dan penyakit. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk ya, dengan melakukan fogging atau memberikan bubuk abah di tempat wadah air atau menutup wadah air dengan rapat. 8. Konsumsi buah dan sayur. Mengonsumsi buah ya, buah-buahan dan sayur ini meningkatkan sistem imun, dan kita tahu bahwa buah dan sayur itu tinggi kandungan vitamin dan mineralnya. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ya, aktivitas fisik ya boleh berolahraga atau melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya, kegiatan-kegiatan. Jangan terlalu banyak baring atau tidur, ya, itu tidak baik juga. Ya, kalau aktivitas, kalau seperti olahraga minimal setiap hari 30 menit lah setiap harinya. Ya, kalau istirahat ya yang berdasarkan literatur itu 8 jam. Sebenarnya kalau masalah istirahat bukan dari kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Kalau kualitas istirahatnya sangat baik, ya, atau tidurnya sangat baik, dalam, dan bisa menghilangkan kelelahan, nah itu berarti istirahatnya berkualitas. Yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya, apalagi kalau kita merokok di rumah, di mana di rumah itu banyak perokok yang pasif, ya, sehingga mereka sangat rentan sekali untuk terkena sebuah penyakit paru-paru, ya. Yang kedua, PHBS di institusi pendidikan. PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat, untuk menciptakan sekolah yang sehat. Ya. Manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Ya, kalau PHBS di institusi pendidikan atau di sekolah itu dijaga, maka proses belajar mengajar itu akan terjaga, dan penyerapan ilmu yang disampaikan di institusi pendidikan itu dengan anak yang sehat atau dengan remaja yang sehat bisa dengan cepat memahami suatu pelajaran, ya, meningkatkan daya ingat, ya, seperti itu. PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Ya, manfaat PHBS di tempat kerja yaitu para pekerja mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Ya, jadi di tempat kerja juga itu sangat penting kalau kita menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
Karena di tempat kerja, tempatnya kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita di rumah. Ya, jadi harus dijaga tempat kerja ya dari dari segala penyakit dengan cara menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita menjaga perilaku hidup bersih sehat di tempat kerja, maka kita akan meningkatkan produktivitas kerja. Ya, jadi tidak akan mudah sakit ya. Kalau mudah sakit itu sistem imun jelek, ya itu tandanya ya malas, lemah, ya lemah. Sehingga dengan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, maka kita tidak akan mudah sakit, sistem imun bagus, semangat kerja ada, sehingga meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Jadi kalau umpamanya perilaku bersih dan di tempat kerjanya bagus, maka dengan sendirinya akan meningkatkan citra tempat kerja. Untuk PHBS di tempat umum, ya di mana manfaat PHBS di tempat umum adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Jadi di tempat umum tadi, tempatnya kita tempat bermain, ya, tempat melakukan segala hal, bercerita, ketemu kawan, sahabat, ya, kolega, ya, di tempat umum. Tentunya kita harus juga tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. 10 indikator di tatanan yang lain yang tadi saya sebutkan di PHBS di institusi pendidikan atau di sekolah, yang kedua PHBS di tempat kerja, ya, dan PHBS di tempat umum, ya. Jadi mereka semuanya itu hampir sama indikatornya. Ya, ada 10 indikator di tatanan, ya, di setiap tatanan. Ya, hampir sama dan wajib, ya, dan wajib diterapkan, ya, 10 indikator tersebut. Apa itu 10 indikator? Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sama tadi seperti yang sebelumnya, PHBS di rumah tangga, itu juga ada mencuci tangan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Jadi indikator-indikator di tatanan seperti PHBS di tatanan sekolah atau institusi pendidikan, yang kedua PHBS di tatanan tempat kerja, dan yang ketiga PHBS di tatanan tempat umum, dan PHBS di tempat tatanan di pelayanan kesehatan. Ya, tentunya ini adalah indikator-indikatornya. Itu hampir sama. Ya, hampir sama. Apa itu 10 indikatornya? Ya, 10 indikatornya ini adalah yang pertama mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Yang ketiga, menggunakan jamban bersih dan sehat. 4, olahraga yang teratur. Memberantas jentik nyamuk. Ya, tidak merokok di lingkungan sekolah. Karena kita melihat bahwa di lingkungan pendidikan, di tempat umum, atau di tempat-tempat pelayanan kesehatan, ya, tempat kerja, itu masih masih banyak yang merokok, ya, di tempat umum, ya, di tempat keramaian. Ya, yang ketujuh, tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau namza. 8, tidak meludah sembarang tempat. Ya, ini juga penting karena kita ketahui bahwa memang terkadang kita melihat ada orang yang meludah sembarang tempat. Padahal apa yang dari ludahnya itu bisa mengandung bakteri, kuman, atau mikroorganisme yang berbahaya. 9, membuang sampah pada tempatnya.
Yang ke-10, melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, lingkungan umum, sama tempat pelayanan kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Seperti itu. Untuk PHBS di sarana kesehatan ada tambahan. Ya, dari 10 tadi indikator, ada tambahan untuk sarana kesehatan. Apa itu saja nanti sebenarnya jelaskan. PHBS di institusi kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung, dan petugas agar tahu, mau, dan mampu untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan sehat dan mencegah penularan penyakit di institusi kesehatan. Jadi di sarana kesehatan atau di pelayanan kesehatan itu sangat, ya, kalau tidak menjaga perilaku hidup bersih dan sehat bisa menularkan penyakit. Biasa kita tahu kalau di institusi kesehatan atau di sarana kesehatan ada disebut dengan infeksi nosokomial, ya, atau infeksi dari rumah sakit, dan biasanya kalau infeksi dari rumah sakit itu biasanya lebih berat, ya, lebih berat lagi. Jadi kita harus tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat selama berkunjung di tempat pelayanan kesehatan. Dan tentunya ini adalah yang karena di setiap tatanan tadi ada terkait masalah mencuci tangan, maka dari ini saya akan menjelaskan yang bagaimana mencuci tangan yang benar menurut WHO. Ya, kita bisa lihat videonya. Saya putarkan videonya. Silakan disimak. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar, dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Itulah tadi video bagaimana cara mencuci tangan yang baik menurut WHO. Dan silakan anandaku sekalian, adik-adikku sekalian mempraktikkan sendiri bagaimana cuci tangan yang baik. Dan saya harapkan kalau kita sebagai dokter harus lebih menguasai bagaimana langkah cuci tangan menurut WHO. Ya, jangan sampai seperti saya kemarin ini waktu saya lakukan akreditasi di rumah sakit, seorang surveyor bertanya kepada seorang dokter di tempat saya, disuruh cuci tangan, tidak tahu cuci tangan. Ya, menurut WHO. Ya, itu sangat memalukan sekali, ya, apabila seorang dokter tidak tahu bagaimana cara cuci tangan yang baik menurut WHO. Mengapa teknik ini dibenarkan dari WHO? Karena ini sudah ada penelitiannya, ya, sudah ada penelitiannya bahwa dengan teknik cuci tangan seperti ini sudah bisa mengenai seluruh bagian-bagian yang bila kita mencuci tangan biasa itu tidak mengenai. Dengan teknik ini bisa mengenai seluruh bagian-bagian yang sulit, ya, dari lapangan tangannya kita. Ya. Selanjutnya adalah tambahan yang saya bilang tadi. Tambahan untuk di pelayanan kesehatan itu adalah etika batuk, ya, etika batuk dan bersin, ya, etika batuk dan bersin juga sebenarnya, ya, karena ini di rumah sakit itu tempatnya orang sakit, ya, kebetulan pasti di sana ada orang batuk, ada orang yang flu, jadi tentunya mereka juga harus melakukan pencegahan, ya,
untuk mencegah ya terjadinya penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit. Berikut video yang saya akan tampilkan terkait etika batuk dan bersin. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Ya. Itu tadi adalah video etika batuk dan bersin. Ya, bagaimana cara kita bisa mencegah ya penyebaran penyakit dari orang batuk dan bersin ketika flu. Ya, terakhir, bagaimana perspektif Islamnya ya terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, dalam dalil dari Al-Quran, Allah berfirman, wahai anak Adam, yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Maksudnya yang indah ini adalah bersih dan rapi. Di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapakah pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dan kehidupan dunia khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-31 sampai ke-32 ya. Jadi di sini saya jelaskan ya, pakailah pakaian yang indah dan bersih. Maksudnya adalah bersih dan rapi ya. Ada dalam dalil lainnya Allah Ta'ala berfirman, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Quran Surat Al-Mudaththir ya, ayat 4 ya. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan yang saya sampaikan itu murni saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.